Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelin Cinta Lestari dengan stambuk A1M119078. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan bagan unsur-unsur paradigma dalam ilmu sosial budaya dalam rangka memenuhi mata kuliah kajian drama. Baik, langsung saja unsur-unsur atau komponen-komponen dasar paradigma. Yang pertama, asumsi atau anggapan-anggapan dasar. Asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan-pandangan mengenai suatu hal, bisa benda, ilmu pengetahuan, tujuan sebuah disiplin, dan sebagainya, yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diyakini kebenarannya. Pandangan ini merupakan titik tolak atau dasar bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan, karena pandangan-pandangan tersebut dianggap benar atau diyakini kebenarannya. Anggapan ini bisa lahir dari perenungan-perenungan filosofis dan reflektif, bisa dari penelitian-penelitian empiris yang canggih, bisa pula dari pengamatan yang seksama. Jika asumsi ini berasal dari pandangan filosofis dan reflektif, pandangan ini biasanya lantas mirip dengan ideologi si ilmuwan. Dan ini tentu saja bersifat subjektif. Oleh karena itu, muncul pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada objektivitas dalam ilmu sosial budaya, sebab apa yang selama ini dianggap sebagai objektivitas ternyata juga didasarkan pada asumsi-asumsi filosofis tertentu yang tidak berbeda dengan ideologi. Asumsi-asumsi dasar biasanya terlihat dengan jelas dalam rumusan-rumusan tentang hakikat suatu atau definisi mengenai sesuatu, dan ini biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan apa itu. Misalnya saja, apa itu kebudayaan, apa itu masyarakat, apa itu karya sastra, dan sebagainya. Dalam dunia ilmu pengetahuan, definisi mengenai sesuatu inilah yang akan sangat menentukan langkah-langkah kegiatan ilmiah selanjutnya. Sebaliknya, tanpa definisi ini akan sulit bagi ilmuwan untuk menentukan apakah kegiatan ilmiah yang dilakukan telah berada pada jalur yang benar. Di lain pihak, perumusan tentang hakikat tersebut juga berawal dari sejumlah asumsi-asumsi tertentu pula. Dari paparan di atas terlihat bahwa asumsi-asumsi dasar merupakan fondasi dari sebuah disiplin atau bidang keilmuan, atau dasar dari sebuah kerangka pemikiran, seperti halnya fondasi sebuah gedung yang tidak terlihat. Demikian pula halnya dengan asumsi dasar. Suatu kerangka teori dalam ilmu sosial budaya biasanya mempunyai banyak asumsi dasar, akan tetapi tidak semua asumsi dasar ini selalu dikemukakan secara eksplisit. Bahkan kadang malah tidak dipaparkan sama sekali, karena semua orang dianggap telah mengetahuinya. Oleh karena itu, tidaklah terlalu mengherankan jika sebagai ilmuwan tidak mengetahui dengan baik berbagai asumsi dasar paradigma yang kebetulan digunakan eksplisit. Tentang asumsi dasar biasanya sudah berada pada tataran yang berbeda dengan diskusi tentang teori-teori yang dihasilkan oleh kajian-kajian berdasarkan pada asumsi-asumsi dasar tersebut. Mengapa digunakan istilah asumsi, bukan dalil atau hukum? Jika memang kebenarannya sudah tidak dipertanyakan lagi, karena tindakan tidak lagi mempertanyakan kebenaran ini tidak berlaku untuk semua orang. Orang lain malah bisa sangat tidak setuju atau sangat mempertanyakan kebenaran yang tidak dipertanyakan. Itu jadi kebenaran di situ dianggap bersifat relatif. Oleh karena itulah lebih tepat jika kebenaran yang relatif disebut sebagai asumsi, anggapan saja, bukan dalil atau hukum. Unsur-unsur paradigma yang kedua yaitu nilai-nilai.
Setiap kegiatan ilmiah juga selalu didasarkan pada sejumlah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Patokan-patokan ilmiah yang biasa disebut nilai dinyatakan atau tidak nilai-nilai selalu ada di balik setiap kegiatan ilmiah. Karena di situ selalu ada persoalan benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Dengan patokan inilah seorang ilmuwan akan menilai hasil ilmu seseorang ilmuwan yang lain, kinerja mereka atau produktivitas mereka. Meskipun nilai-nilai ini pada umumnya menyatakan tentang hal-hal yang baik yang seharusnya, tetapi sebenarnya nilai-nilai juga berkenan dengan yang tidak baik, yang buruk. Oleh karena itu, bisa pula nilai yang dibuat eksplisit bukanlah yang baik, tetapi yang buruk. Hal ini dilakukan mungkin dengan tujuan agar para ilmuwan dapat lebih terjaga dari melakukan hal-hal yang buruk. Nilai yang baik berkenan dengan ilmu pengetahuan, misalnya adalah nilai yang menyatakan ilmu pengetahuan yang baik adalah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan yang baik adalah yang teori-teorinya bisa bersifat universal, atau ilmu pengetahuan yang baik adalah yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur tertentu yang terdapat mencegah masuknya unsur subjektivitas peneliti. Nilai-nilai yang berkenan dengan ilmu sosial budaya misalnya adalah nilai yang mengatakan ilmu sosial budaya yang baik adalah yang dapat membuat masyarakat dan budayanya lebih baik keadaannya dari waktu ke waktu. Atau ilmu sosial budaya yang baik adalah yang dapat memperluas wawasan kemanusiaan warga masyarakat pada umumnya. Atau ilmu sosial budaya yang baik adalah yang dapat membuat masyarakat memahami dan menghargai kebudayaan, serta berani bersikap terbuka terhadap budaya lain. Contoh-contoh di atas cukup kiranya untuk memberikan gambaran tentang apa nilai tersebut, yang walaupun kita sudah mengikutinya tetapi mungkin tidak pernah berpikir benar tidaknya. Unsur-unsur paradigma yang ketiga yaitu model-model. Model adalah perumpamaan, analogi, atau kiasan tentang gejala yang dipelajari seringkali. Model juga terlihat seperti asumsi dasar. Meskipun demikian, model bukanlah asumsi dasar. Sebagai perumpamaan dari suatu kenyataan, sebuah model bersifat menyederhanakan. Artinya tidak semua aspek, sifat, atau unsur dari realita dapat tampil dalam sebuah model. Model dapat dibedakan menjadi dua, yakni model utama dan model pembantu. Model yang dimaksud di sini adalah primary model. Jadi sebuah model muncul karena adanya persamaan-persamaan tertentu antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Perbedaan pada penekanan atau persamaan-persamaan inilah yang kemudian membuat ilmuwan yang satu menggunakan model yang berbeda dengan ilmuwan yang lain. Mengapa dalam ilmu sosial budaya, ilmuwan perlu menggunakan model utama? Oleh karena itu, secara empiris, gejala sosial budaya merupakan gejala yang sangat kompleks. Tidak mungkin rasanya memahami gejala ini dalam realitasnya yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan adanya model-model, perumpamaan-perumpamaan yang berfungsi menyederhanakan kompleksitas tersebut, agar keseluruhan gejala dapat dirangkum, dapat diketahui unsur-unsurnya, serta saling keterkaitan antara unsur tersebut atau gejala tersebut dapat kemudian dipelajari dengan cara tertentu. Unsur-unsur paradigma yang keempat yaitu masalah yang diteliti, yang ingin dijawab. Ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang lain dijawab atau hipotesa yang ingin diuji kebenarannya. Setiap paradigma memiliki masalah-masalahnya sendiri yang sangat erat kaitannya dengan asumsi-asumsi dasar dan nilai-nilai. Oleh karena itu, rumusan masalah dan hipotesa harus diperkirakan dengan seksama dalam setiap penelitian, karena di baliknya terdapat sejumlah asumsi dasar dan di dalamnya terdapat konsep-konsep terpenting.
ada berbagai pendapat mengenai makna masalah penelitian. Demikian pula dalam menyatakannya, ada yang menggunakan istilah masalah penelitian, ada yang menggunakan permasalahan penelitian, ada juga yang menggunakan istilah pernyataan penelitian. Akan tetapi, itu semua sebenarnya tidak sangat penting. Yang jelas, suatu penelitian selalu berawal dari suatu kebutuhan keperluan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu atau keinginan membuktikan kebenaran dengan dugaan atau pernyataan-pernyataan tertentu secara empiris. Unsur-unsur paradigma yang kelima yaitu konsep-konsep pokok. Para ilmuwan sosial budaya Indonesia umumnya sudah mengenai istilah konsep dan mungkin telah menggunakannya berulang kali. Tetapi belum tentu mereka semua mengetahui maknanya. Ilmu sosial dan budaya, konsep juga dimaknai berbeda-beda. Di sini secara sederhana saya mendefinisikan konsep sebagai istilah-istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan, dan menjelaskan peristiwa atau gejala sosial budaya yang dipelajari. Istilah-istilah seperti masyarakat, sosialisasi, enkulturasi, integrasi sosial, konflik, dan sebagainya merupakan konsep-konsep. Oleh karena kebanyakan istilah-istilah dalam kehidupan sehari-hari tidak jelas maknanya. Unsur-unsur paradigma yang keenam yaitu metode-metode penelitian. Berkenan dengan metode penelitian ini, umumnya kita mengenal pembedaan antara metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Meskipun demikian, banyak sekali mahasiswa dan sarjana ilmu sosial budaya yang mempunyai pengertian kurang lengkap tentang metode ini. Sehingga ketika mereka ditanya letak kualitatifnya dan kuantitatifnya sebuah metode, mereka tidak dapat menjawab. Selain itu, banyak juga ilmuwan sosial budaya yang hanya mengetahui satu jenis metode saja, yaitu yang kuantitatif, sehingga semua masalah selalu diteliti dengan menggunakan metode yang sama, padahal sebenarnya tidak demikian. Lebih jelek lagi karena tidak mengetahui jenis metode penelitian lain. Metode penelitian itulah atau yang kuantitatif yang kemudian dianggap sebagai salah satunya metode penelitian yang ilmiah. Yang penting dalam suatu penelitian adalah bagaimana dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan, yang dikemukakan dengan memuaskan, dengan meyakinkan, dan ini sangat tergantung pada data yang dikemukakan. Data ini bisa berupa data kuantitatif dan kualitatif, atau kedua-keduanya. Sebelum kita membicarakan tentang jenis-jenis data dan cara mendapatkannya, ada baiknya kita pahami dengan baik terlebih dahulu makna dari realita, fakta, dan data. Realita, fakta, dan data. Apa yang dimaksud dengan realita? Realita atau kenyataan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dianggap ada. Kata dianggap di sini menduduki posisi penting, sebab kata tersebut mencerminkan relativitas. Artinya apa yang ada bagi seorang belum tentu ada bagi yang lainnya, karena masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu hal. Fakta seringkali disamakan dengan kenyataan, akan tetapi jika demikian akan timbul pertanyaan, mengapa kita harus menggunakan dua kata yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama? Jika ada dua kata yang berbeda, maka keduanya tentunya menunjuk pada dua hal yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan data? Data di sini mendefinisikan sebagai fakta yang relevan yang berkaitan secara logis dengan masalah yang ingin dijawab atau masalah penelitian dan dengan kerangka teori atau paradigma yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut. Unsur-unsur paradigma yang selanjutnya yaitu metode-metode analisis. Metode analisis pada dasarnya adalah cara-cara untuk memilih, memilah, mengelompokkan data kualitatif maupun kuantitatif agar kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori data yang satu dengan data yang lainnya.
Metode analisis data kualitatif pada dasarnya sangat memerlukan kemampuan untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan di antara data kualitatif. Dan ini hanya dapat dilakukan apabila konsep-konsep teoritis yang digunakan didefinisikan dengan baik. Unsur-unsur paradigma yang ke-8 yaitu hasil analisis atau teori. Apabila kita dapat melakukan analisis atas data yang tersedia dengan baik dan tepat, maka tentu akan ada hasil dari analisis tersebut yang dapat dikatakan sebagai kesimpulan. Hasil analisis ini harus menyatakan relasi-relasi antar variabel, antara unsur atau antar gejala yang kita teliti. Jika hasil analisis kita tidak berhasil mencapai, maka hal itu bisa berarti tiga hal. Unsur-unsur paradigma yang ke-9 yaitu representasi. Representasi atau penyajian adalah karya ilmiah yang memaparkan kerangka pemikiran, analisis, dan hasil yang telah dilakukan, yang kemudian menghasilkan kesimpulan atau teori tertentu. Representasi ini bisa berupa skripsi, tesis, disertai, laporan penelitian, makalah, artikel ilmiah, atau sebuah buku. Dan antropologi representasi ini bisa disebut etnografi dalam sejarah. Disebut histografi dalam arkeologi, ada yang menyebut sebagai paleografi. Representasi atau etnografi merupakan tulisan yang dihasilkan oleh seorang peneliti setelah dia melakukan penelitian atau satu berupa masalah dengan menggunakan paradigma tertentu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.